Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Wahyuni, NIM 190101011025. Pada pertemuan kali ini, adik-adik bisa panggil saya dengan Bu Guru atau kakak, bisa juga. Jadi pertemuan kali ini Bu Guru akan menjelaskan tentang sejarah masuknya Islam ke Indonesia. Teori-teori masuk agama Islam ke Indonesia. Sebelum itu kita akan membahas mengenai kelahiran dan perkembangan agama Islam di dunia. Jadi agama Islam itu lahir dan tumbuh di Jazirah Arab, tepatnya di kota Mekah. Terus agama ini pertama kali diperkenalkan oleh Nabi Muhammad SAW sekitar abad 7 Masehi, dan pada awal perkembangannya agama Islam sangat ditentang oleh masyarakat Mekah, terutama oleh pemimpin-pemimpin Quraisy. Dan banyak cara yang dilakukan oleh pemimpin Quraisy untuk mencegah dakwah Nabi Muhammad SAW, mulai dari bujuk rasa, ancaman, fitnah, hingga penyiksaan terhadap penduduk yang memeluk Islam. Ada perintah dari Ya Allah, Nabi Muhammad hijrah ke Madinah. Nah, di kota ini agama Islam setelah wafatnya Nabi Muhammad, Islam semakin berkembang dan akibat dakwah yang dilakukan oleh para pengganti Nabi yang disebut Khulafaur Rasyidin. Mereka adalah Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Terus Islam juga semakin berkembang di Persia, Yerusalem, hingga ke Afrika, dan tepatnya yang berada di pemerintah Islam yang sesuai dengan hukum Islam, salah satunya di Dewan Mal atau Khalifah ini mulai menata kehidupan bermasyarakat yang berada pemerintah Islam sesuai dengan hukum Islam, salah satunya Dewan Mal atau pemungutan pajak Islam. Nah, sehingga walaupun kedua dinasti menggunakan sistem monarki yang turun-temurun, namun perkembangan Islam pada masa keduanya sangat pesat sekali, dan wilayah taklukannya semakin luas, dan bahkan Islam menyebar hingga bagian utara benua Afrika, akhirnya mencapai daratan Eropa seperti Andalusia. Spanyol tak hanya memiliki wilayah yang sangat luas, Islam pun juga akhirnya masuk ke wilayah Nusantara. Perpaduan antara agama sebelumnya, yaitu Hindu dan Buddha memuat banyak akulturasi yang terjadi di antara kebudayaan tersebut. Pusatnya perkembangan agama Islam di berbagai belahan dunia, termasuk di Nusantara. Tidak hanya di Nusantara itu, terlepas dengan beberapa faktor yang menentukan. Faktor yang pertama, syarat seorang masuk Islam. Syarat seorang masuk Islam itu sangat sederhana, yakni hanya mengucapkan 2 kalimat syahadat saja. Tidak ada upacara untuk menyambut seorang masuk Islam. Kemudian ritual ibadah agama Islam sangat sederhana. Orang Islam itu hanya diwajibkan sholat 5 waktu sehari. Ritual ibadah agama Islam sangat sederhana. Orang Islam itu hanya wajib sholat 5 kali sehari dengan tata cara peribadahan yang sangat mudah, dan hal ini sangat berbeda dengan agama lain yang perlu tata cara yang khusus. Kemudian tidak ada sistem kasta dalam ajaran agama Islam seperti ajaran agama Hindu, dan inilah yang menarik banyak orang untuk masuk ke agama Islam. Orang Nusantara untuk memeluk agama Islam terutama dari kalangan bawaan. Jadi di dalam Islam derajatnya seorang ditentukan oleh amal perbuatan yang dilakukan oleh banyak orang tersebut.
mutlak yang sangat mudah dipahami. Bahkan dalam perdagangan Islam mengatur banyak hal tersebut. Demi kebaikan, kemudian proses penyebaran Islam dilakukan dengan damai, jadi tidak ada paksaan. Bahkan seringkali Islam tidak menghilangkan kebiasaan di setempat dan bercampur dengan kebudayaan asli setempat. Kemudian Islam selalu melakukan kewajiban bagi seorang muslim untuk melakukan syariat Islam di manapun berada. Pertama kali Islam masuk di Nusantara pada abad Hijrah atau abad ke-7 Islam masuk di Indonesia. Jadi pertama kali sejarah kerajaan Cina, yang dimana ini kerajaan Cina terdapat orang-orang Tasci untuk menyeberang kerajaan Holing yang diperintah oleh Ratu Sima pada tahun 1974 Masehi. Namun rencana tersebut gagal karena kuatnya pemerintah Ratu Sima, dan sebutan Tasci dalam berita itu ditafsirkan sebagai orang-orang Arab. Yang kedua itu cerita Jepang. Jadi cerita Jepang menceritakan perjalanan pendeta Kasim ke Indonesia, dan terdapat kapal-kapal Pasha dan Tashim Kuo. Tashim Kuo termasuk bangsa Melayu, dan agama Islam dibawa oleh para pedagang jalan yang efisiennya lagi. Pada masa itu pelayaran perdagangan internasional sangat berkembang, jadi tidak heran daerah yang memeluk Islam adalah daerah pesisir. Pendakwa Islam juga berperan sebagai agama Islam mempercepat proses islamisasi di Indonesia, dan wilayah Indonesia menjadi mayoritas muslim dengan sangat cepat. Masya Allah sekali ya. Jadi anak-anak, itu materi yang tadi saya sampaikan, semoga bermanfaat. Semoga minggu depan kita bisa bertemu lagi. Akhir kalam saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.